Dan kebetulan selain mempunyai keahlian di bidang mekanik, si Ali ini juga mempunyai keahlian di bidang desain grafis. Nah, jadi ia merangkap pekerjaan di sana. Di saat siang ia menjadi mekanik dan malamnya ia dapat tugas dari Pak Bandi untuk mencetak foto dan segala macam. Singkat cerita, setelah beres-beres, pada waktu sore hari sekitar habis asyar, di rumah Pak Bandi ini seperti mengadakan pesta penyambutan karyawan baru. Dan memang kata si Kadir, itu sudah menjadi kebiasaan di rumah Pak Bandi ini. Kalau ada karyawan baru mesti dijamu dengan acara mangan-mangan. Nah, pada waktu sekitar jam 3 setelah sholat asyar, semua karyawan dipanggil oleh Pak Bandi untuk berkumpul di ruang makan. Setelah acara mukbang geden selesai, Pak Bandi ini memperkenalkan Ali kepada karyawan yang ada di sana. Pak Bandi ini orangnya benar-benar welcome sekali dan juga perhatian sama karyawannya. Setelah semua acara selesai, Ali dan juga Kadir langsung bergegas menuju ke kamarnya dengan tujuan ingin beristirahat. Nah, di saat malam pertama si Ali tinggal di rumah Pak Bandi juragannya, ia sudah merasa ada hal-hal ganjil yang berada di sekelilingnya. Ya, memang kebetulan sih si Ali ini mempunyai kepekaan terhadap hal-hal yang sifatnya batiniah. Karena dulu sewaktu ia di kampung, selain dia sekolah di SDM, ia juga ngaji di ponpes milik almarhum kakeknya. Nah, maka tak heran jika di hari pertama Ali berada di sana, ia sudah mulai merasakan hal-hal yang ganjil. Menurut Ali, hawa rumah yang ia tinggali saat ini terasa sangat lembab. Ya, memang sih rumah itu berada di bawah kaki gunung. Namun, suasana udara dingin di rumah itu terbilang tidak normal. Dinginnya hawa di rumah itu membuat bulu kuduknya keder alias merinding. Di saat malam pertama ia berada di situ, yang kira-kira waktu itu sekitar jam 9 malam, sedang asik-asiknya rebahan di dalam kamar, Ali dikagetkan oleh suara pintu kamar mandi yang tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Ngek, brok, astagfirullahaladzim. Kadir yang sudah tertidur pulas pun kaget di saat mendengar Ali yang sedang berteriak. Li, ada apa sih ngagetin orang tidur aja? Aduh Dir, gue juga kaget nih. Emang ada apaan sih Li? Itu Dir, suara pintu kamar mandi siapa sih yang nutup? Kok kenceng amat? Mendengar ucapan si Ali, si Kadir hanya menghela nafas. Li, sini aja turun dulu, kita ngomong. Nah, jadi Ali ini tidur di kamar yang di dalamnya ada ranjang susunnya. Si Ali ini tidur di atas, sedangkan Kadir tidur di bawahnya. Jadi, nak apa itu? Udah, sini aja, cepat turun. Ali pun turun dari ranjangnya dan menghampiri si Kadir. Jadi gini Li, ini biar kamu gak kaget. Kalau kamu lihat atau dengar sesuatu yang aneh-aneh, jangan banyak omong lah, biasa saja. Emang kenapa Dir? Gue yang udah setahun kerja di sini itu sudah biasa denger kayak gitu Li. Mulai ada suara orang yang melangkah lah, kadang lihat bayangan lah, kadang kayak lo itu tadi. Udah biasa Li, kamu gak usah ribut-ribut ya. Waduh, ini rumah orang seperti rumah hantu aja sih. Ya mau gimana lagi Li, mungkin gara-gara lingkungan lah. Di sekitar sini kan ada rumah memang cuma satu. Kita kan emang gak ada tetangga. Tapi untungnya semua karyawan tinggal di sini. Kalau tidak, wah ngeri Li. Dulu gue awalnya lihat gituan juga kaget Li. Sampai gue ngomong ke teman-teman yang lain. Tapi mereka yang kerja di sini udah terbiasa. Makanya gue bilang be aja lah, gak usah banyak omong. Apalagi sampai kedengar Pak Bandi, bisa merajuk lah dia nanti. Lah, emang hubungannya sama Pak Bandi apa Dir? Ya kalau katanya sih itu jin peliharaannya Pak Bandi Li. Oh gitu, ya wis lah lek ngono. Emang bener-bener gila nih rumah. Akhirnya Ali pun kembali naik ke atas ranjangnya. Di sana ia rebahan sambil memikirkan kejadian yang baru ia alami tadi hingga tertidur pulas. Waktu subuh sudah tiba, Ali pun bangun dari tidurnya. Ia langsung bergegas untuk ibadah sholat subuh. Dan tak lupa, ia juga membangunkan si Kadir yang masih traveling di alam mimpi. Hei Dir, bangun Dir. Apaan sih Li? Gangguin orang yang lagi mimpi aja kamu itu. Ayo sholat Dir, sudah subuh ini. Alah, nanti aja deh. Gue masih ngantuk berat nih Li. Ya wes, lek ngono aku tak desik yo. Iyalah ya. Singkat cerita, Ali pun memutuskan untuk sholat mode jomblo alias sendiri. Namun lagi-lagi dan lagi, si Ali ini digangguin oleh setan laknat itu untuk yang kedua kalinya. Di saat ia membaca surat Al-Fatihah, tiba-tiba sajadah yang ia pakai untuk sholat itu menggulung dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim. Sontak, Ali pun kaget di saat melihat hal itu. Dengan badan yang amat sangat gemeteran, ia berlari menuju ke kamarnya dan menghampiri si Kadir. Dir, bangun Dir, bangun. Astaga, ada apa lagi sih Li? Gangguin gue tidur aja. Lah terus kenapa lo kok bisa ngos-ngosan kayak gitu? Ali pun menceritakan kejadian yang ia alami tadi kepada si Kadir. Namun lagi-lagi dan lagi si Kadir hanya menjawab,
Astagfirullahaladzim Li, kuwi kan udah bilang kalau ketemu gituan jangan ribut deh. Lo kalau sholat ketemu kayak gitu ya udah lo cuekin aja. Lah emang kenapa Tir? Itu sudah biasa Li, makanya kadang gue suka malas kalau mau sholat. Masih mending lo cuma sajadah aja yang ngegulung. Lah gue malah pernah ditendang sampai badanku terjungkal. Ya wis, kalau gitu kita sholatnya barengan aja yuk Tir, biar nggak digangguin lagi. Hayo meluncur. Singkat cerita, akhirnya mereka sholat berjamaah dengan lancar dan juga aman. Waktu menunjukkan jam 6 pagi. Ali, Kadir dan juga semua karyawan yang ada di sana sedang sarapan bersama. Setelah selesai, semua karyawan langsung bergegas menuju ke tempat kerjanya masing-masing. Begitu juga dengan Ali dan juga Kadir. Jarak dari rumah ke bengkel tempat Ali dan Kadir bekerja lumayan jauh, sekitar 2 jam perjalanan untuk OTW ke sana. Sesampainya di sana, Ali langsung diberi arahan oleh si Kadir. Kadir memberitahu pekerjaan mana yang harus ia kerjakan dan cewek mana yang harus ia tinggalkan. Tak hanya di rumah, namun lagi dan lagi si Ali ini diganggu oleh setan laknat itu kembali.